Sekarang kita masuk ke service pertama di bagian identity service, atau memang di identity service Azure ini adalah service yang satu-satunya bisa dibilang yang merupakan bawaan Azure dan juga merupakan bawaan atau hasil development pengembangan dari Microsoft Active Directory Domain Service yang biasanya kita gunakan di server Microsoft, di Windows Server maksudnya. Di Windows Server itu biasanya kita memiliki Active Directory Domain Service dan dikembangkan di cloud namanya Azure Active Directory. Kegunaan dari service ini yang pertama adalah untuk identity service yang jelas, karena memang dia untuk fungsi utamanya adalah identity service yang mengatur authentication dan authorization yang telah kita bahas apa itu bedanya authentication dan authorization. Karena itu dia bisa untuk authentication, bisa juga untuk single sign-on. Single sign-on ini fungsi untuk ketika kita memiliki banyak aplikasi, kita memiliki banyak software, kita punya banyak, otomatis akan ada banyak login page. Dengan single sign-on, kita hanya butuh autentikasi sekali, lalu setelah itu di aplikasi lain kita tidak perlu autentikasi terlebih dahulu. Kan otomatis akan masuk ke aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga itu ada application management. Application management misalkan seperti tadi, misalkan kalau misalkan kita punya aplikasi ada role based access control, di aplikasi ini ada user A boleh akses apa aja, resource B, user B boleh akses resource apa saja, itu bisa diatur dengan application management. Kalau device management ini misalkan di Azure juga ada namanya device identity yang berkaitan dengan device yang bisa digunakan. Device ini bisa melakukan apa saja, dia bisa mengakses service apa saja. Begitu juga dengan application management juga tadi juga gitu. Application itu memiliki identity, bisa menggunakan identity tertentu, dan identity itu yang akan diberikan hak akses antara dia bisa mengakses atau melakukan apa saja, itu di-set dengan Active Directory. Nah, Azure Active Directory itu untuk siapa saja? Yang pertama untuk user. Yang kedua adalah IT administrator, biasanya menggunakan kalau sebagai administrator itu biasanya menggunakan MFA ketika login agar lebih secure. Lalu yang ketiga ada application developer, itu jelas. Yang keempat adalah online service subscriber, ini untuk B2C. Azure Active Directory B2C yang nanti akan dibahas itu berhubungan dengan subscription dari klien, dari third party, dan seterusnya. Ini adalah contoh tampilan Azure Active Directory. Dan ini berhubungan dengan, bisa juga digunakan untuk hybrid connectivity dari sisi identity-nya. Misalkan di on-premise kita sudah memiliki Windows Active Directory Domain Service, itu kita bisa menggunakan hybrid dengan Azure Active Directory sehingga data user yang sudah ada di domain service kita bisa terhubung dengan Azure Active Directory. Jadi kita di sini bisa mensinkronisasikan data tersebut sehingga ketika user yang awalnya sudah bisa mengakses aplikasi lewat Windows Active Directory, Windows Domain Service itu, dia sekarang bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di cloud, menggunakan service di cloud dengan login yang sama. Misalkan kita sudah memiliki Active Directory di server lokal, namanya domainnya itu adalah .company.com. Maka kita punya user namanya harry@company.com. Nah, harry@company.com ini ketika kita membuat Azure Active Directory, kita bisa membuat synchronization di mana user harry@company.com, seluruh user under company.com semuanya itu bisa mengakses service di Azure ketika kita buat hybrid identity, ketika kita sudah mensinkronisasikan Azure Active Directory, sehingga kita ketika kita ingin mendaftar Azure, kita tidak perlu lagi register dari awal membuat user karena user kita sudah terdaftar.
dan kita sudah bisa menggunakan service di Azure. Ini adalah salah satu fitur yang ditawarkan oleh Azure Active Directory, yaitu adalah multi-factor authentication. Multi-factor authentication ini adalah kondisi di mana kita menggunakan banyak komponen, lebih dari satu komponen untuk autentikasi. Ini berhubungan dengan security. Untuk seorang yang memiliki role admin, biasanya MFA itu otomatis di-enable, otomatis aktif. Ada 3 komponen yang sini yang bisa digunakan di MFA. Yang pertama, sesuatu yang diketahui, sesuatu yang kedua adalah sesuatu yang dimiliki, dan yang ketiga sesuatu yang menunjukkan bahwa dia itu adalah dirinya itu sendiri. Yang pertama itu sesuatu yang diketahui, contohnya adalah password. Password itu adalah sesuatu yang dia ketahui. Dia tahu apa password, tanggal lahir, nama orang tua, itu adalah sesuatu yang diketahui, yang dia tahu. Hanya dia yang tahu. Lalu sesuatu yang dimiliki itu misalkan dia punya KTP. Dia otomatis milik KTP, KTP-nya dia sendiri, atau dia punya akses card. Itu juga pasti punyanya dia sendiri. Atau dia punya kunci pintu, misalkan. Itu sesuatu yang dia miliki dan orang lain nggak miliki. Lalu ada terakhir itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa dia adalah dirinya. Contohnya itu adalah, ini banyakkan ke biometrik, jatuhnya ke sidik jari, ke mata retina contohnya. Lalu MFA ini hanya disupport oleh dua kondisi. Pertama, kalau misalkan dia license-nya adalah license dari Azure HD, Azure Active Directory, maka dia hanya ada di license P1 dan P2. Tapi kalau misalkan dia menggunakan Office 365, dia disupport di biasanya Enterprise yang E3 atau E5, dia menggunakan disupport oleh MFA. License E3 dan E5. Lalu kita lanjut ke conditional access. Ini adalah salah satu fitur juga dari Active Directory, Azure Active Directory. Maksud dari conditional access itu adalah akses, kita memanfaatkan kondisi untuk menentukan akses itu diperbolehkan, diizinkan, atau dilarang, diblok. Atau cukup dimonitor saja, seperti itu. Nah, ini juga dia bilang ada 3 proses ini, ada signal, decision, dan enforcement. Pertama dari sisi signal. Signal ini bisa dilihat dari aksi yang dilakukan. Dia itu misalkan login dari kota yang jaraknya cukup jauh. Misalkan kantor kita di Jakarta. Lalu ada karyawan kita yang login menggunakan IP dari New York misalkan, itu kan jauh tentunya. Maka kita bisa membuat conditional access di mana jika kota tersebut jauh dari Jakarta atau bukan di Jakarta, maka harus menggunakan MFA, multi-factor authentication. Entah itu ditambahkan yang awalnya hanya user password, lalu ditambahkan dengan yang lain seperti OTP atau dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh penggunaan signal. Di signal itu ada decision ini kayak tadi. Kalau signal ini dia login dari Jakarta, decisionnya itu adalah dia harus menggunakan MFA. Decisionnya seperti itu. Lalu setelah kita menentukan decision, kita enforcement semuanya. Kalau login dari luar Jakarta, dia harus menggunakan MFA seperti itu. Dan kita juga bisa membuat decisionnya itu adalah block, itu bisa kita lakukan. Atau di sini ada berapa decision yang bisa dipilih, ada allow full access, jadi udah biarin aja meskipun dia akses dari jauh, kita kasih akses seperti biasa. Atau increase assurance itu bisa dibilang action untuk menambah, misalkan MFA itu salah satunya dari increase assurance, di mana dia menambah autentikasi tidak hanya dari satu cara saja. Ada cara lainnya yang digunakan untuk autentikasi berikutnya. Lalu ada juga allow limited access. Jadi dia allow, dibolehin, cuma aksesnya dikurangin. Kayak gitu. Lalu dari remediate risk ini
remediasi. Artinya dia sebenarnya awalnya dibiarin, tapi lama-lama, tapi dia akan dibuat remediasi gimana caranya biar dia bisa antara dia diblok atau dia dibolehkan itu remediasi setelahnya, atau diblok akses. Dia nggak boleh sama sekali dari Jakarta, seperti itu. Dia nggak boleh sama sekali kalau dari luar Jakarta. Oke, lalu yang ketiga ada block akses jika sinyal application mencurigakan. Ini jelas yang tadi. Dan ini disupport oleh Azure Active Directory, license-nya adalah P1 dan P2. Kita akan berlanjut di quiz 5.1.